Kami murid dari SMA Negeri 7 Purworejo yang terbentuk dalam suatu kelompok biologi ingin membawa kalian untuk mempelajari suatu kasus pencernaan pada remaja. Bener sih? Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cantika Putri Fauzia, nomor absen 13. Saya Fiantika Permatasari, nomor absen 35. Saya Nadia Nurul Aisyah, nomor absen 26. Saya Karim Putri Utama, nomor absen 20. Saya Ahmad Orfas Rory, nomor absen 5. Saya Randy Ardiansyah, nomor absen 31. Halo semuanya. Jadi sebelum kita bertanya kepada narasumber kita, izinkan saya dan rekan saya untuk menjelaskan tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Pasti kalian sudah tahu bukan, sistem pencernaan manusia sendiri terdiri dari beberapa organ tubuh, diantaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. Pencernaan manusia dapat terganggu akibat beberapa hal. Nah, macam-macam gangguan pencernaan yang sering terjadi dan kadang disepelekan oleh beberapa orang, diantaranya adalah diare, basir, asam lambung, mah, tipes, dan masih banyak gangguan lainnya. Dapat kita lihat bahwa penyakit-penyakit tersebut tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun remaja juga mengalaminya. Contohnya nih, ada penyakit mah. Kali ini kami akan membahas suatu kasus penyakit yang dialami oleh remaja, yaitu penyakit mah. Penyakit mah adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung akibat sejumlah kondisi. Kondisi ini bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Namun kini mah identik dengan penyakit lambung yang ditandai rasa nyeri, kembung, begah, dan panas dari dalam perut. Dalam dunia medis, segala ketidaknyamanan disebut dispepsia. Dispepsia adalah gejala rasa tidak nyaman pada lambung berupa mual, nyeri ulu hati, kembung, dan cepat kenyang dan bersendawa. Sekian penjelasan dari kami. Mari kita lanjut ke narasumber kita, Dr. Aswita di Puskesmas Meranti. Halo semuanya. Saat ini kami sedang berada di Puskesmas Meranti. Nah, kali ini kami akan bertemu dengan Dr. Aswita Damayanti, Kepala Puskesmas Meranti. Ayo ikuti keseruan kami. Kembali dengan kami, kami bersama dengan narasumber kami, Dr. Aswita Damayanti, Kepala Puskesmas Meranti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Aswita Damayanti, MSc. Saya adalah Kepala Puskesmas di Puskesmas Meranti Purworejo. Saya sudah berada di sini kurang lebih dari tahun 2021. Ada lagi? Ini kan kita kan di sini tugas biologi ini Bu mengenai sistem pencernaan pada remaja. Kan salah satu masalah yang sering dialami remaja ini kan salah satunya penyakit mah kan Bu. Nah, penyakit mah ini tuh mempengaruhi pertumbuhan ke depannya nggak sih Bu? Ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi secara tidak langsung asam lambung itu kan nantinya akan mempengaruhi saluran pencernaan terutama di lambung, di mana nanti keluhannya adalah merasakan rasa tidak enak di perut, rasa senang, rasa kembung seperti itu, sehingga nantinya bisa mengurangi nafsu makan bagi penderita. Nah, kalau penderita itu nanti tidak mau makan, nantinya akan mengurangi konsumsi asupan zat gizi karena dari makanan yang dimakan, sehingga nanti akibat dari jangka panjangnya juga bisa mempengaruhi pertumbuhan remaja tersebut. Oke, intinya dari penyakit asam lambung atau mah bisa mengurangi asupan atau nutrisi yang cukup, di mana nutrisi itu tersebut juga mempengaruhi perkembangan remaja tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, jika seseorang mengalami asam lambung, apa yang menyebabkan orang tersebut mengalami asam lambung? Biasanya kayak remaja itu kan kena asam lambung dulu, dan itu penyebabnya yang paling sering. Iya, yang paling sering remaja. Yang pertama mungkin dari pola makan, ya.
Pola makan itu mungkin juga dari apa istilahnya jam waktunya makan, misalkan telat makan. Nah, telat makan itu juga bisa mempengaruhi timbulnya penyakit asam lambung. Yang kedua, zat yang dimakan atau makanan yang dimasukkan ke dalam perut itu juga bisa mempengaruhi, karena kita seharusnya makanan yang bergizi atau gizinya seimbang, dalam arti mempunyai kandungan yang cukup terhadap karbohidrat, protein, mineral, dan juga apa istilahnya zat-zat bergizi seperti dari sayur-sayuran. Nah, biasanya pada anak remaja itu kandungan gizinya tidak seimbang, di mana misalkan lebih banyak karbohidratnya. Nah, makan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau kalorinya itu bisa mencetus penyakit asam lambung. Misalkan minuman manis yang sekarang banyak dijual ya, seperti apa ya istilahnya boba atau coklat seperti itulah, itu kan kalorinya tinggi. Nah, biasanya kalau kalori tinggi ini dia bisa menimbulkan penyakit asam lambung tersebut. Terus misalkan nih penyakit-penyakit lain, misalkan ya yang pedas, sebelah. Nah itu ya, sebelah itu kan isinya tidak cukup dengan sayuran, tidak cukup dengan vitamin dan mineral, tapi dia lebih banyak mengandung kalorinya. Dan yang ditambah lagi dengan rasanya yang cukup pedas, sehingga itu nanti juga bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya asam lambung. Seperti itu. Lalu kita lihat selanjutnya, yang seringkali ditanyakan oleh pasien, jika seseorang mengalami sakit perut atau mules selama berhari-hari tetapi sulit untuk buang air besar, dan sekalinya buang air besar yang keluar darah, apa penyebab dan apakah sistem pencernaan yang terganggu? Jika terganggu, bagaimana cara menanganinya? Itu alurnya cukup panjang ya, dari keluhan asam lambung yang nantinya menjadi penyebab wasir ya. Itu kan kalau buang air besarnya ada darahnya itu kan biasanya karena hemoroid atau wasir. Mungkin itu diawali dengan pola makan yang tidak baik, di mana kebutuhan seratnya yang sumbernya dari sayur-sayuran tidak terpenuhi. Dan yang kedua mungkin asupan minum air putihnya kurang, sehingga akibatnya tinjanya atau BAB-nya itu menjadi keras. Nah, kalau BAB keras berarti kan kita pada saat buang air besar itu akan ngedemnya juga susah ya, buang air besarnya. Akhirnya kita ngedem. Nah, karena di daerah saluran anus itu kan sangat banyak pembuluh darah dan dia sangat apa istilahnya sangat rentan, sehingga ketika ada gesekan yang keras di situ bisa mengakibatkan perdarahan, dan itu yang mengakibatkan keluarnya darah pada saat BAB karena pengedamnya terlalu keras, karena BAB-nya atau saluran cernanya itu kurang serat. Seperti itu untuk gambarannya. Ibu, terus misalnya kan biasanya kan selain kita kan bisa berobat ke dokter kalau kita mengalami masalah-masalah pencernaan tersebut kan Bu. Kan Ibu bisa nggak jelasin penanganannya kalau misalnya secara medis sama kalau kita pencegahannya gimana pada remaja? Ya, intinya pencegahan yang bisa dilakukan pada penyakit asam lambung selain obat-obatan seperti itu ya. Yang satu, salah satunya adalah rokok. Rokok itu bisa mengakibatkan lemahnya katup. Jadi kan antara oesophagus, oesophagus ya. Oesophagus adalah dan lambung itu ada katupnya. Kalau kita merokok itu akan mengakibatkan katupnya ini jadi lemah. Nah, kalau katupnya lemah, maka bisa terjadi kemungkinan asam lambungnya naik ke atas dari lambung ke oesophagus. Itu yang mengakibatkan penyakit GERD. Ada penyakit GERD. Gastroesophageal reflux disease, yaitu di mana asam lambungnya akan naik ke esophagus. Itu rasanya di dada akan rasanya menjadi terbakar. Terus di sininya rasanya menjadi tercekek. Ya, itu karena biasanya asam lambung naik ke atas dan rasanya menjadi panas. Itu namanya penyakitnya GERD. Itu biasanya komplikasi lebih lanjut dari asam lambung. Dan biasanya kalau orang merokok itu perutnya akan senek karena banyak asap di situ, jadi dia nggak akan boleh makan dan rasanya senek.
rasanya tidak akan lapar. Nah, itu penyebabnya rokok salah satunya adalah itu ya. Nah, yang kedua, kebiasaan habis makan tidur. Nah, kalau kita makan, itu katupnya kan terbuka. Kalau kita tidur, kan dia berbalik. Itu mengakibatkan asam lambungnya yang dari lambung itu dia naik ke esophagus. Itu akan menyebabkan penyakit yang tadi saya katakan GERD. Apa? GERD. Gastroesophageal reflux disease. Ya, jadi reflux itu adalah naik ke atas. Itu namanya GERD. Jadi kebiasaan habis makan tidur itu merupakan kebiasaan yang tidak baik. Dan yang ketiga tentunya pencegahan lainnya adalah makan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah 2/3 karbohidrat, 2/3 protein, 1/3 adalah 2/3 sayuran, sepertiganya itu buah, yaitu kamu tahu ya. Jadi harus gizi seimbang. Karena kalau gizinya tidak seimbang, maka pengolahan makanan di dalam saluran cerna itu tidak baik ya, sehingga mengakibatkan metabolismenya terganggu dan bisa mengakibatkan salah satunya penyakit MAH atau asam lambung. Jadi MAH itu adalah istilahnya awam, kalau asam lambung itu adalah istilahnya di bidang kedokteran. Ya, terus mungkin yang lainnya yang mengakibatkan penyakit asam lambung adalah pikiran. Jadi kadang kalau pikirannya lagi sepaneng, banyak yang pikir misalkan pelajaran di sekolah atau ada urusan dengan masalah dengan teman, itu juga bisa memicu terjadinya asam lambung yang berlebihan. Sehingga mungkin antisipasi pencegahannya adalah ya pikirannya jangan stres seperti itu, tidurnya yang cukup, minumnya juga yang cukup. Mungkin untuk mencegah stres adalah olahraga, beribadah seperti itu. Itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk asam lambung tanpa pengobatan. Ya. Kan namanya semangat itu kan kayak penampilan itu kan tuh kayak melakukan diet kan itu tanpa biasanya tanpa nyamperin dokter. Jadi kan si habis itu sering kayak sakit gitu, pacaran dan sakit gitu kan. Nah, selain itu tuh gimana sih kalau caranya supaya kita tidak bisa menjaga tubuh tapi tetap kayak penampilan dan juga seperti ini? Sebenarnya diet yang bagus ya diet yang gizinya seimbang ya. Misalkan dia tidak makan nasi itu kan kalori ya, karbohidrat, tapi dia tetap minumnya boba premium yang kalorinya juga tinggi, sehingga kan tetap saja asupannya itu tidak defisit. Nah, kalau misalkan mau bagus, harusnya makanan juga gizi seimbang, tapi pengeluaran dalam arti bisa dibakar melalui olahraga atau aktivitas lain yang bermanfaat, itu nantinya bisa mengakibatkan defisit kalori. Jadi tidak hanya semerta-merta diet itu hanya membatasi makanan yang kita makan, tapi juga dari kalori yang kita bakar. Nah, untuk pemilihan menu diet itu kan juga bermacam-macam. Mungkin di kalorinya saja yang dikurangi, yang diperbanyak adalah proteinnya. Kalau misalkan makanan itu dirasa kurang kenyang, bisa ditambah sayurannya, sehingga asupan untuk vitamin dan mineralnya tetap terjaga. Jangan sampai kita diet tapi kita tidak tercukupi asupan mineralnya, karena asupan mineral itu juga dan protein itu juga zat yang bagus untuk pertumbuhan dari otak. Nah, kalau kita dietnya terlalu ketat, otaknya nanti tidak bekerja maksimal, apalagi di masa pertumbuhan, masa pembelajaran, nanti proses belajar mengajarnya tidak maksimal. Jadi tetap dipilih pola makan yang baik. Nah, misalkan nih dia nggak makan nasi, tetap sama saja makan somai. Somai itu kan juga dari tepung, padahal juga dari kalori. Nah, somai itu misalkan kandungannya kan hanya kalori, dia tidak ada sayurannya, tidak ada proteinnya. Nah, jadi yang dipikir di sini adalah kalorinya, proteinnya, sayurannya harus seimbang. Itu ya. Kan ibu tadi kan menjelaskan salah satu penyakit jantung. Iya. Nah, kalau misalnya penyakit ini tuh terjadi nih Bu, terus kita sebagai orang sekitar tuh bisa melakukan penanganan apa sih Bu? Kalau GERD? Iya. Yang jelas kalau GERD salah satu beberapa pencetusnya tadi harus dihindari ya, merokok, terus makan sebelum makan sesudah makan tidur, terus makan makanan yang
pencetus ya, seperti pedas, kecut, yang sekarang kan makanan yang banyak sekarang kan seblak atau cireng, cimol dikasih bumbu penyedap rasa yang pedas, itu kan juga bisa pencetus, itu juga harus dihindari. Minum kopi yang berlebih, makan coklat yang berlebih juga harus dihindari. Terus untuk obat-obatan bisa konsultasi dengan dokter. Banyak sih macam obat yang bisa digunakan untuk GERD. Yang pasti seperti Milanta itu juga bisa. Dan biasanya kalau Milanta kan dijual bebas, itu adalah pertolongan pertama atau promah ya. Tapi kalau dirasa dengan Milanta promah itu tidak membaik ya, sebaiknya konsultasi saja dengan dokter. Terus juga begadang itu juga salah satu faktor pencetus dari asam lambung. Karena jadi sebenarnya kalau kita tidur jam 10 itu adalah waktu di mana pencernaan itu istirahat, istilahnya diperbaiki oleh tubuh. Nah, sehingga kalau kita tidak tidur atau bergadang itu sama saja tubuh kita tidak diservis. Nah, itu bisa mengakibatkan timbul penyakit yang banyak. Gitu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya. Sudah cukup. Benar. Sudah menjawab. Oh iya. Iya. Kayaknya tadi ada satu lagi loh. Penyakit PAH bisa mengakibatkan kematian atau tidak? Iya. Ya. Sebenarnya kalau penyakit yang kronis ya, PAH itu juga benar. Ada yang akut, ada yang kronis. Jadi kalau MAH itu kan asal mulanya kan organnya di lambung ya. Kalau dia hanya berakibat menghasilkan asam lambung, itu biasanya mudah diobati. Jadi cukup dengan obat Milanta seperti itu dan mengubah pola makannya dengan mengurangi makan yang tadi saya sebutkan, itu bisa istilahnya sembuh. Nah, ada lagi kalau misalkan dia tidak bisa, istilahnya asam lambungnya tidak diobati, terus pola makannya tetap jelek, dia bisa lama-lama mengakibatkan luka di asam lambung. Itu namanya ulcus pepticum. Nah, kalau sudah ulcus pepticum atau istilahnya lambungnya itu sudah ada korengnya, itu biasanya pengobatannya agak sulit. Ya, agak sulit karena biasanya obat-obatan yang diperlukan itu harus banyak ragamnya, istilahnya seperti itu. Dan itu bisa disembuhkan, tapi memang agak lama kalau yang sudah terjadi koreng. Nah, kalau sudah terjadi yang cukup kronis dan asam lambungnya itu naik ke atas yang tadi saya katakan, GERD itu kan asam lambung itu asam ya, asam kan. Kalau dia sampai naik ke atas terus dia mengiritasi jantung, itu yang bisa mengakibatkan kematian. Kasus yang asam lambung yang sampai kematian itu berarti karena sudah saking parahnya, lambungnya ada lukanya, terus asam lambungnya naik ke atas, karena kan di sini ya jantung ya, esofagus kan juga di sini ya, sama cuman kan dia depan dan belakang. Nah, kalau dia naik ke atas asam lambungnya, dia juga bisa mengakibatkan iritasi pada jantung, lama-kelamaan bisa mengakibatkan kematian. Jadi memang penyakit asam lambung tidak bisa disepelekan. Ya. Jadi itu kan banyak tuh teman-teman itu kan mereka tahu punya asam lambung, punya ini, tapi tuh mereka tuh kayak makannya tuh tetap makannya nggak teratur, punya sarapan, dietnya yang nggak baik gitu. Nah, itu tuh benar-benar harus dihindari. Lebih baik defisit kalori, dalam arti kalori yang dimakan dibakar dengan olahraga, itu malah lebih baik daripada. Jadi inilah makanan yang sesuai, jangan dia nggak makan nasi tapi makannya boba, Pringles sama aja. Jadi harus tahu kalori yang kita makan itu, makanan yang kita makan itu kalorinya. Terima kasih banyak ya. Nggak apa-apa. Sekian video dari kami mengenai sistem pencernaan. Jangan lupa jaga kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Dadah.